Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Yulia Mariana. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 4B mata kuliah Kimia Dasar, yaitu Ardelia Dwi Kartika, Desi Rahmadana, dan Zahratunisa Rahmadina, akan melakukan praktikum uji coba protein pada makanan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada uji aroma protein kali ini, yang pertama adalah siapkan kertas HVS. Potong kertas menjadi 6 bagian. Pada masing-masing kertas diberi label dengan nama bahan uji. Satu potong kertas untuk satu label bahan uji. Yang kedua, oleskan secara merata tepung terigu ke kertas yang berlabel tepung terigu. Keringkan dan anginkan. Yang ketiga, ulangi langkah kedua untuk bahan uji kuning telur, putih telur, susu bubuk, dan sari buah. Setelah dioleskan, lalu keringkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardelia Dwi Kartika, anggota dari kelompok 4B pada mata kuliah Kimia Dasar. Di sini saya akan melanjutkan bagian 2 atau kegiatan kedua pada eksperimen kami, yaitu uji pengendapan dan kelarutan protein. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu sunlight, cuka, putih telur, kuning telur, air mineral, garam dapur. Ada 4 gelas untuk percampuran bahan. Sendok yang digunakan untuk pencampuran dan penakaran pada bahan. Kita langsung saja pada bagian eksperimen, yaitu siapkan putih telur dan air mineral. Lalu campurkan air mineral pada putih telur sebanyak 3-4 sendok teh. Dua, 3, 4. Lalu aduk putih telur sebanyak 20 kali adukan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita siapkan 4 gelas plastik transparan, yaitu 1A, 1B, 1C, dan 1D untuk penetral. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menuangkan putih telur pada masing-masing gelas yang kosong sebanyak 10 sendok per gelas, 10 sendok teh. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini pada masing-masing gelas terdapat 10 sendok teh putih telur yang sudah kita campurkan dengan air mineral tadi, yaitu kita campurkan air mineral dengan garam dapur sebanyak 10 sendok teh agar garam dapurnya larut sehingga bisa kita campurkan pada larutan-larutan yang sudah kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, setelah itu kita aduk garam dapurnya agar garam dapurnya larut. Itu kita campurkan air garam dapur tadi dengan gelas yang berlabel 1A sebanyak 2 sendok teh. 1, 2. Ini hasil dari putih telur yang sudah kita masukkan 2 sendok teh air garam tadi. Lalu kita aduk. Jadi ini perbandingan antara gelas yang A yang sudah kita beri air garam sebanyak 2 sendok teh dan perbandingan dari telur yang sudah kita campur dengan air mineral tanpa kita beri garam. Ini yang D yang tidak kita beri garam dan ini yang A yang kita beri garam. Yaitu pada gelas 1A yang telah kita beri air garam sebanyak 2 sendok menimbulkan gelembung-gelembung atau buih-buih setelah kita aduk, sedangkan gelas yang 1D yang netral yang hanya putih telur dan air tanpa kita beri garam tidak menimbulkan busa setelah kita aduk. Yaitu mencampurkan telur yang ada di dalam wadah 1B dengan air cuka sebanyak 2 sendok. 1, 2. Ini hasil dari telur yang sudah kita campur, putih telur yang sudah kita campurkan dengan 2 sendok teh cuka. Ini sebelum kita aduk, selanjutnya akan kita aduk merata. Ini hasil dari
putih telur dengan campuran air Ini hasil dari putih telur dengan campuran air mineral dan dicampurkan dengan 2 sendok teh cuka. Ini hasilnya yaitu terdapat bulir-bulir telur berubah jadi bulir-bulir seperti ini dan ada sedikit buih-buih setelah kita aduk. Ini perbandingan dengan telur yang ada di gelas 1D yang netral, yang hanya telur dengan campuran air mineral, sedangkan di wadah 1B ini telur yang dicampurkan dengan 2 sendok teh cuka. Perbedaannya yaitu kita akan mencampurkan telur yang ada di dalam wadah 1C dengan sunlight sebanyak 2 sendok teh. 1. Jadi seperti ini penampakannya setelah kita campurkan dengan 2 sendok teh sunlight. Selanjutnya akan kita aduk. Dan ini hasil setelah kita aduk, tercampur dengan warna hijau dan berubah agak sedikit keras atau sedikit padat setelah kita campurkan dengan sunlight. Ini perbandingan antara telur yang kita campurkan dengan sunlight dan telur yang netral yang hanya tercampur dengan air, yaitu dari wadah 1D dan yang tercampur dengan sunlight di wadah 1A. Dan ini perbedaannya. Di wadah 1C larutan telur yang telah kita campurkan dengan sunlight berwarna agak kehijauan, dan yang hanya larutan dari telur dan air mineral berwarna putih bening. Dan ini hasil perbandingan dari wadah 1A, wadah 1B, wadah 1C, dan wadah 1D. Wadah 1A yang hanya kita campur dengan garam, dan wadah 1B yang kita campurkan dengan cuka, dan wadah 1C yang kita campurkan dengan sunlight, dan wadah 1D yang netral yang hanya dari putih telur dan air mineral. Perbandingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Rahmadana. Di sini saya akan melakukan uji protein pada kuning telur yang nantinya akan dicampurkan pada 3 bahan. Yang pertama yaitu larutan air garam, yang kedua larutan air cuka, dan yang ketiga sunlight. Baiklah, berikut penjelasannya. Baiklah, sebelum kita melakukan uji coba, adapun bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada kuning telur, air putih atau air mineral, air garam, air cuka, dan sunlight. Kemudian kita juga perlu menyiapkan 4 gelas yang sudah bertuliskan dengan label 2A, 2B, 2C, dan 2D. Terkhusus untuk 2D, itu nanti adalah sebagai tempat larutan netral atau sebagai bahan pembanding. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencampurkan air mineral dan kuning telur, kemudian aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan larutan kuning telur tadi ke dalam gelas yang sudah diberi label. Masukkan larutan kuning telur pada masing-masing gelas sebanyak 10 sendok makan.
Lakukan dengan cara yang sama pada setiap gelas hingga semua gelas terisi dengan larutan kuning telur. Kita masuk pada tahap uji coba pada bahan yang pertama, yaitu larutan garam. Masukkan larutan garam ke dalam larutan kuning telur, kemudian aduk hingga rata. Hasil uji coba pada larutan garam, saat sebelum diaduk, larutan garam dan kuning telur langsung terlarut. Dan setelah diaduk, larutan tersebut berubah warna jadi agak keoren-orenan dan lebih cair dibandingkan dengan larutan netral yang agak sedikit kental dan berwarna kuning susu. Selanjutnya, tahap uji coba pada bahan yang kedua, yaitu larutan cuka. Masukkan larutan cuka ke dalam larutan kuning telur, kemudian aduk hingga rata. Hasil uji coba pada larutan cuka, saat sebelum diaduk, larutan cuka dan larutan kuning telur langsung terlarut. Dan setelah diaduk, larutan tersebut berubah warna jadi lebih kuning cerah dibandingkan dengan larutan netral yang agak sedikit kental dan berwarna kuning susu. Kemudian tahap uji coba pada bahan yang terakhir, yaitu sunlight. Masukkan sunlight ke dalam larutan kuning telur, kemudian aduk hingga rata. Hasil uji coba pada sunlight, saat sebelum diaduk, sunlight dan larutan kuning telur tidak langsung terlarut. Dan setelah diaduk, larutan tersebut berubah warna jadi berwarna kuning bening. Dan larutannya jadi semakin mengental. Nah teman-teman, inilah hasil uji coba protein yang dilakukan pada kuning telur yang dicampurkan dengan 3 bahan, yaitu air garam, air cuka, dan sunlight. Dari eksperimen yang kami lakukan, kami dari kelompok 4B pada mata kuliah Kimia Dasar yang mengeksperimenkan uji pengendapan dan kelarutan protein. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.